Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semua anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, sebelum materi pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, Bapak minta pada ketua kelas Ananda Muhammad Asrin untuk bisa memimpin doa bersama. Dipersilakan. Yuk kita belajar, marilah kita membaca bersama-sama dari mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baik, terima kasih kepada Ananda Muhammad Asrin sudah memimpin doa dengan hikmat. Nah, jadi seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, Bapak harapkan semua memperbaiki posisi duduknya, kursi mejanya dirapikan, duduk yang manis. Ya, untuk itu Bapak harapkan semua mempersiapkan perlengkapan alat tulis menulisnya. Ayo, dikeluarkan semua perlengkapannya. Baik, sudah siap semua? Sudah. Baik anak-anak, sebelumnya Bapak ingin mengabsen ya. Baik, Afifah Nur Hidayah, Hadir Pak. Nur Syazila, Hadir Pak. Rizka Saputri. Hadir Pak. Selanjutnya anak-anakku semua tetap semangat ya. Ya. Nah, agar lebih semangat lagi, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, aku mendukungmu. Maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Lebih dalam kita lanjutkan, Bapak ingin memberikan sedikit penguatan terkait materi yang telah kalian pelajari pada pertemuan yang lalu. Masih ingat apa pelajaran materi yang lalu? Kalimat yaitu istighfar. Nah, ada yang tahu nggak apa pengertian istighfar? Nah, coba berdiri, Musyafilah. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oke, tepuk tangan semua. Sebagai umat muslim, tentunya kita diwajibkan selalu beristighfar. Nah, dengan begitu kita selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anakku, materi yang lalu itu ada hubungan dan ada keterkaitan dengan materi kita pada hari ini, yaitu materi akidah Allah tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafir. Pertemuan kita pada hari ini kita akan membahas dua Asmaul Husna, yaitu Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Adapun tujuan pembelajaran materi Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur itu diharapkan agar siswa dapat memahami makna Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur dan bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik anak-anakku, masih semangat? Nah, jadi anak-anak semua, karena hari ini adalah pembelajaran dengan metode diskusi, nanti anak-anak semua akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu, nanti anak semua menyimak materi ajar materi Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur melalui video pembelajaran. Nah, anak-anakku, ada nggak yang bisa jelaskan apa pengertian Asmaul Husna? Nah, coba Anda, apa pengertian Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Benar? Benar. Oke, baik anak-anakku, sebelum materi dilanjutkan, Bapak ingin menyampaikan petunjuk belajar materi akidah Allah, Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Nah, jadi nanti masing-masing kelompok akan mendapatkan lembar kerja. Nah, jadi nanti semua pertanyaan kalian bisa jawab dan tuangkan di dalam lembar kerja peserta. Nah, adapun nanti pertanyaan-pertanyaan, silakan kalian menjawab dan tuangkan di dalam lembar kerja yang Bapak sudah bagikan ini. Nanti anak-anak bisa mengetahui, memahami dan mampu menjelaskan apa pengertian Asmaul Husna, Al-Ghafar dan Al-Ghafur. Nah, kemudian anak-anak juga nanti bisa menemukan perbedaan Al-Ghafar dan Al-Ghafur.
itu lembar kerjanya nanti semua jawabannya akan dituangkan di dalam lembar kerja. Nah, jangan lupa tuliskan nama anggota kelompoknya. Kemudian nanti ada petunjuk langkah-langkah menjalani pembelajaran pada hari ini. Ya, untuk lebih jelasnya, Bapak harapkan semua kelompok menyimak materi akidah Allah, Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu yang Bapak akan sajikan melalui video pembelajaran. Jadi Bapak harapkan semua kelompok antusias mengikuti pembelajaran dengan cara menyimak materi yang akan Bapak sajikan melalui video pembelajaran. Baik anak-anak, kita masuki langkah pembelajaran yang pertama. Untuk lebih jelasnya, mari simak materi berikut ini. Materi Akidah Akhlak kelas 6 semester 1 tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang pertama yang kita akan bahas adalah Al-Ghafar. Anak-anak, apa pengertian Al-Ghafar? Al-Ghafar berasal dari kata ghafara yang berarti menutupi. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Makna yang terkandung dalam Al-Ghafar, Allah Subhanahu wa taala menutupi keburukan, menutupi dosa-dosa hambanya, serta menutupi kesedihan kita. Maka ini kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri, memohon ampunan kepadanya, serta tidak mudah berputus asa terhadap pertolongannya. Contoh perilaku meneladani makna Al-Ghafar dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya memaafkan kesalahan orang lain, menghilangkan kebencian, menghindari diri dari berprasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan, dan yang paling utama adalah segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala jika berbuat dosa. Kemudian materi Asmaul Husna yang kedua adalah Al-Afu. Pengertian Al-Afu, secara bahasa, kata Al-Afu berarti menghapus atau memaafkan. Sebagai nama baik Allah Subhanahu wa taala, maka Al-Afu berarti yang Maha Pemaaf. Asmaul Husna Al-Afu dapat diartikan bahwa Allah Maha memaafkan orang-orang yang berbuat dosa serta mengampuni dosa-dosa mereka. Seorang hamba yang meneladani sifat Al-Afu pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala serta juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Baik anak-anak, setelah menyimak materi akidah Allah tentang Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, nah, langkah selanjutnya silakan kalian menemukan dan menuliskan kata-kata atau istilah yang berkaitan dengan materi Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu. Nah, untuk memudahkan kalian, silakan kalian berdiskusi dengan teman-teman kelompoknya untuk bisa menemukan jawaban dan mencocokkan jawaban sesuai dengan pendapat anggota kelompok. Nah, selanjutnya, manakala selama pembelajaran hari ini, khususnya untuk pada materi Asmaul Husna, Al-Ghafar, dan Al-Afu, masih terdapat hal-hal yang kurang dipahami, silakan bertanya kepada Bapak atau silakan kalian berdiskusi dengan teman kelompok. Nah, untuk itu Bapak persilakan untuk menjawab pertanyaan dan semua pertanyaan dijawab, kemudian jawabannya dituangkan di dalam lembar kerja peserta. Dipersilakan. Waktu mengerjakan sudah usai. Nah, selanjutnya nanti tiap-tiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap orang yang benar-benar menerapkan memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita? oke, tepuk tangan semua. Kerja diskusi kelompok 2. Nah, untuk itu Bapak persilakan. Yang keempat, Al-Ghafar, tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Dan yang kelima, Al-Afu, memaafkan semua kesalahan orang yang sudah tiada. Ya, oke, tepuk tangan semua. Maaf, akan menjadikan diri dengan memiliki sifat pemaaf. Hati akan menjadi tenang dan pikiran akan menjadi terang. Oke, baik, terima kasih banyak. Tepuk tangan untuk Bapak. Terima kasih dan kembali ke tempat duduk.
Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu. Nah, untuk mengetahui kemampuan kalian sampai di mana kalian bisa memahami materi pada hari ini, nah, untuk itu Bapak ingin berikan penguatan dengan bertanya kembali. Nah, apa pengertian Al-Ghaffar? Al-Ghaffar berarti Maha Pengampun. Al-Ghaffar memiliki makna Maha Pengampun. Artinya Allah Maha Pengampun dengan sifatnya yang sangat menyayangi dan bisa memaafkan atau mengampunkan dosa-dosa hambanya dengan cara hambanya harus selalu memohon ampun. Nah, kemudian apa pengertian Al-Afu? Al-Afu berarti Maha Pemaaf. Nah, Al-Afu, sedangkan Al-Afu mengandung pengertian Maha Pemaaf. Allah itu Maha Pemaaf. Nah, ada yang tahu nggak apa perbedaan Al-Ghaffar dan Al-Afu? Baik Al-Ghaffar dan Al-Afu memiliki makna mengampuni dan memaafkan. Nah, kemudian untuk perbedaannya, kalau Al-Ghaffar itu Allah Maha Mengampuni, atau biasa dikenal dengan istilah Allah itu menutupi kesalahan atau dosa hambanya. Nah, kemudian Al-Afu itu sendiri itu mengandung pengertian bahwa Allah itu Maha Pemaaf, menghapus. Allah Maha Pemaaf, menghapus dosa-dosa hambanya, seakan-akan hambanya itu tidak pernah melakukan kesalahan. Kapan kalian bisa menyaksikan orang saling maaf bermaafan? Hari Raya. Nah, pada saat pelaksanaan hari raya atau Lebaran Idul Fitri. Nah, umat Muslim biasanya mengunjungi untuk saling maaf bermaafan. Nah, sebagai kesimpulan bahwa pengertian dari Al-Ghaffar itu berasal dari kata Ghafara yang bermakna pengampun. Allah Maha Pengampun. Sedangkan pengertian Al-Afu itu adalah Allah Maha Pemaaf. Baik. Nah, untuk selanjutnya Bapak harapkan kalian sebagai siswa yang sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Al-Khairat Sebatik Timur selalu menerapkan perilaku yang mencerminkan sifat-sifat Allah, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Afu. Nah, sebagai contoh menjadi perilaku yang senang memaafkan, mudah memaafkan, tidak boleh memendam perasaan benci, dengki, suka marah-marah, ya, egois. Nah, itu perilaku yang tidak baik. Nah, sebagai siswa yang berakhlak mulia, tentu selalu diharapkan selalu menerapkan perilaku akhlak mulia. Yaitu salah satunya adalah suka memaafkan kesalahan temannya. Nah, ketika misalnya sering disakiti, diejek, nah, kalian tidak langsung marah, tetapi bisa memaafkannya tanpa menunggu temannya meminta maaf. Nah, untuk selanjutnya, Bapak ingatkan untuk pertemuan berikutnya, kita akan melanjutkan pengembangan materi tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afu dengan metode pembelajaran yang lebih kooperatif dan lebih menyenangkan. Jadi Bapak harapkan semua tetap bisa semangat. Oke, semangat ya? Marilah sama-sama kita menutup materi hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Marilah kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk anak-anak semua yang sudah mengikuti pembelajaran. Untuk itu sama-sama kita bertepuk tangan biar semangat. Oke, tepuk tangan.